Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 9C? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Ustaz. Semoga selalu diberikan kesehatan ya buat Ananda Rosi, Ananda Revel, Ananda Rehan Islam Basta, dan Ananda Raja Dharma. Ya, hadir juga Ustaz Iwan yang sedang memantau ya pada kesempatan hari ini. Semoga Allah selalu karuniakan kesehatan kepada kita sehingga bisa melaksanakan atau melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Coba bayangkan, nggak usah bayangkan deh, dulu mungkin masih ingat rasanya gimana sakitnya, gak enak, gak nyaman ya, mau gerak, pegel semua badannya, kepalanya nyut-nyutan, ya. Apalagi nauzubillah yang sudah pernah ngalamin COVID misalnya itu kan, yang bisa bikin mereka meninggal dunia itu karena saturasi oksigennya tidak lancar sehingga nafasnya ya sesak ya, nafasnya sesak, dan ada diantaranya yang Allah cukupkan nikmatnya dengan meninggal dunia. Jadi di antara kita kalau Allah cukupkan nikmatnya itu dengan meninggal dunia. Nah, jadi kalau manusia itu masih hidup, itu silakan berupaya untuk mencari rezeki ya, kira-kira seperti itu. Karena manusia yang masih hidup itu pasti Allah akan berikan rezeki ya. Kita ambil contoh seperti binatang misalnya ya. Hewan itu adalah makhluk yang menurut kita ya hina ya, karena dia tidak punya akal seperti manusia ya. Tapi dia tidak akan pernah ada yang ceritanya mati kelaparan gitu. Ayam pagi keluar misalnya, kemudian dia pulang lagi nanti di malam itu sudah posisinya sudah kenyang. Lain halnya dengan ayam yang dikandangin ya. Burung juga demikian. Burung misalnya ada burung kicau di rumah, siapa ya kemarin beberapa yang punya burung peliharaan di rumah, burung kicau apapun namanya, itu kalau biasanya dia yang liar itu dia Allah selalu berikan rezeki ya. Tapi kalau seandainya burung itu dipelihara oleh manusia, itu yang menanggung rezekinya lantaran manusia. Jadi siapa yang menelantarkannya hati-hati ya, lewat 1 hari 2 hari nggak dikasih makan, nggak dikasih minum juga tewas juga dia. Jadi seperti itu adalah hal yang kita perlu renungkan di awal pembelajaran ini. Kalau Allah masih berikan nikmat kepada kita, masih diberikan kesempatan untuk hidup, artinya nikmat itu masih bisa dirasakan. Ya, nggak usah jauh-jauh, oksigen aja. Nah, oksigen yang kita hirup ini kan masih gratis ya. Coba kita tengok beberapa saudara-saudara atau orang-orang yang terpapar COVID ya, dengan menghirup oksigen. Nah, itu untuk beli tabungnya aja yang kecil berapa? Kemarin ada yang dapat informasi Ustaz 3 juta sekian. Belum isinya dan lain sebagainya. Allah. Nah, itu dikalikan kita Allah masih berikan secara gratis nih. Tapi bagi orang yang sakit, nah itu tidak mendapatkan yang demikian. Baik anak-anak sekalian, semoga ini kita bisa bertafakur atas apa yang saya sampaikan ya. Bersyukur atas segala apa yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara melaksanakan ibadah kepada beliau, ibadahnya. Kemudian salawat bin salam semua tetap tiba dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak yang akhir yang akan mendapatkan syafaat yang diamin. Baik anak-anak sekalian, kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan bersama melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di hari Selasa lagi, udah hari Rabu, hari ini tanggal 1 September 2021, kita akan melaksanakan pembelajaran sebagaimana biasa. Nanti hasil dari rekaman ini akan Ustaz share ya di grup yang Ustaz buat ya. Jadi grup yang Ustaz buat itu jangan dihapus ya nak ya, biarkan aja. Jadi itu kalau ada informasi-informasi yang sifatnya darurat itu akan mudah sampai kepada kalian tanpa merepotkan Ustaz Yono ya. Apalagi Ustaz Yono sekarang sedang dalam kondisi yang kurang sehat, kita doakan mudah akan sembuh, amin. Mengandalkan wali kelasnya khawatir nanti waktunya lebih lama lagi ya, karena wali kelasnya juga dalam kondisi saat ini, jika beliau dalam kondisi sehat biasanya sedang aktif mengajar, jadi mungkin tidak langsung direspon ya, karena sedang fokus mengajar. Baik anak-anak sekalian, ini tadi ada yang hadir baru, Ananda Fahri Angkasa. Nyimak ya nak, semuanya Ustaz
berhusnuzon, berprasangka baik kepada Ananda sekalian bahwa ada Ananda Raihan, Ananda Raja, Ananda Fahri Angkasa yang tidak menampilkan video. Semoga di rumahnya di sana menyimak apa yang Ustadz sampaikan ya. Di awal ini Ustadz yang mengawali ya, nanti selanjutnya ada Ustadz Iwan yang akan menyampaikan lebih lanjut untuk penyampaian berikutnya. Pada pagi hari ini atau di kesempatan awal ini kita akan membahas tentang wakaf. Nah, kita sudah beralih ke wakaf. Ustaz mau tanya kepada Fahri Angkasa, Muhammad Fahri Angkasa, Ananda Fahri Angkasa, kira-kira Ya, apa sih nak? Wakaf itu apa menurut Ananda Fahri Angkasa? Wakaf itu apa sih wakaf? Wakaf itu ini Pak, apa itu? Apa ya wakaf? Pernah dengar tapi lupa Pak. Oke. Raja Dharma, bisa dibantu nak? Belum. Enggak Pak, nggak tahu. Oke. Raihan Islami, wakaf apa nak? Wakaf ya Pak. Iya. Artinya apa Pak? Ya, boleh. Arti dari wakaf itu apa atau pengertiannya? Boleh, silakan disampaikan. Wakaf dari sudut bahasa adalah pengertian pengucapan tajwid, Pak. Textbook, oke, nggak apa-apa. Ustaz, kalau ada pertanyaan seperti ini nih, bertanyanya apa namanya, menjawabnya langsung aja. Jadi apa namanya, apa yang dipikirkan ya. Tadi Raihan sudah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya Rekhel. Ada menurut Rekhel apa nak? Wakaf itu nak? Kurang tahu sih Ustadz. Oke. Ini ada pendatang baru ini. Muhammad Ilyas bisa menyalakan mic-nya. Muhammad Ilyas. Masih belum ready rupanya. Kita ke Rossi. Rossi. Ya Ustaz. Ya, kalau menurut Rossi apa itu namanya? Wakaf itu mematikan huruf. Oke. Jadi wakaf itu kita coba tengok ya, tempat di mana kita dipersilahkan untuk mengakhiri bacaan. Kan wakaf itu maknanya stop ya, berhenti. Jadi kalau ada tanda lampu apa namanya parkir, marka jalan ya, tulisannya stop atau dilarang parkir atau dilarang berhenti lah ya, stop atau berhenti, ada tempat berhenti, itu wakaf. Jadi kalau membaca Al-Quran itu sama kayak kita berkendara, jadi harus ada rambu-rambu yang harus dipatuhi. Kalau kita tidak patuh terhadap rambu-rambunya, maka sebenarnya terkena pasal kita membaca Al-Qur'annya tidak memperhatikan adab, atau nanti maknanya berbeda karena kita tidak mengetahui bahasa Arab, tidak mengetahui bahasa Arab secara sempurna, maka kita dibantu oleh hukum tajwid dengan memahami wakaf ya. Kecuali kalian yang sudah paham dengan bahasa Arab, tidak perlu belajar wakaf, itu tidak apa-apa. Nah, sebagaimana orang-orang Arab, mereka terbiasa menggunakan bahasa Arab dalam bahasa sehari-hari. Ketika mereka membaca Al-Quran ya kadang mereka berhenti atau mau melanjutkan bacaan lagi, itu mereka sudah paham. Kira-kira kalau saya berhentinya di sini kemudian melanjutkan lagi, itu tidak merubah makna. Tapi bagi kita yang belum paham, kita dibantu dengan wakaf, tanda wakaf. Dan untuk tanda wakaf ini bukan hanya Quran Indonesia saja yang fasilitasi, tapi Quran yang kalian pegang, Quran yang standarnya sudah standar Madinah pun sudah memberikan rambu-rambu ya, atau memberikan tanda wakaf. Ya. Dengan itu disimpulkan semua artinya ya, bangsa Arab sekalipun atau orang yang sudah mahir bahasa Arab sekalipun ada di antaranya yang masih perlu dengan tanda wakaf ya, dengan tanda wakaf. Mungkin pemahaman bahasa Arabnya yang berbeda ya, bahasa Arab untuk komunikasi aktif dengan bahasa Arab yang disampaikan di dalam Al-Quran itu berbeda dalam pemaknaan dan sebagainya. Gitu nak. Jadi wakaf itu berhenti ya. Sudah paham sampai sini ya? Wakaf itu adalah tempat berhenti. Oke, sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz mau tanya lagi nih. Ilyas sudah bisa menyalakan mic nak? Belum. Fahri Angkasa sudah? Ya Pak. Nah, coba Ustaz mau tanya lagi. Nah, setelah Ustaz jelaskan tadi, menurut Fahri Angkasa wakaf itu apa nak? Wakaf itu tempat berhenti. Oke, Raja Dharma?
Ini Pak, wakaf tempat berhenti. Oke, Raihan Islami. Tempat berhenti. Oke, Rekal. Tempat buat berhenti, Pak. Oke, baik. Berarti semuanya masih fokus ya. Ini perlu seperti ini Ustadz kita sampaikan karena khawatir nanti kita sudah panjang, kalau lebar Anda tidak menyimak ya. Oke deh, ini ada macam-macam wakaf. Terbagi menjadi 4. Wakaf tam, kafi, hasan, qabih. Ya, al-waqful tam, al-waqful kafi, al-waqful hasan, al-waqful qabih. Jadi ada wakaf tam, kafi, hasan, qabih. Ada 4 ya. Ada 4 macam-macam wakaf. Di sini ada penjelasannya, Wakaf pertama adalah wakaf tam. Ananda Raihan bisa dibantu Ustadz untuk baca yang ada di screen, nak. Wakaf tam itu apa maknanya? Silakan dibaca aja. Ini ada bahasa Indonesia yang bisa dibaca di sini sampai titik. Raihan. Iya, Pak. Oke, silakan dibaca. Ini ada kalimat yang perlu dibaca. Ini pengertian dari wakaf tam. Apa pengertian dari wakaf tam? Nah, ini silakan dibaca ini. Yang Nyaman. Berhenti pada ayat telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya baik mana ataupun lafaznya. Oke, terima kasih. Kemudian Ananda Ilyas ini belum nyaut, nah. Ilyas, bagaimana, nak? Ilyas, udah ready belum? Pak. Iya, nanti Ilyas menghubungi Ustadz ya. Ustadz kehilangan nomor Ilyas tuh, belum masuk di dalam grup ini. Tapi Ilyas tahu ya, ada link ini. Nah, tolong dibacakan, nah, ini berhenti, ini dibacakan nih. Wakaf tam apa? Berhenti, bla 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 dan seterusnya. Yang mana, Pak? Yang ini wakaf tam, yang ada kursornya tuh, Ustadz. Kursor. Wakaf tam itu yang baris pertama. Berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya dan tidak terkait dengan ayat berikutnya, baik mana atau lafaznya. Ya, jadi wakaf tam ini dia sudah berhenti secara sempurna, baik makna maupun lafaznya. Jadi ayatnya ini kalau sudah berhenti di sini, dia tidak perlu, maksudnya dia maknanya sudah cukup ya. Yang ayat berikutnya ini pasti penjelasannya udah lain hal. Tidak, artinya keterkaitan antara ayat berikutnya itu sudah tidak ada lagi karena ini sudah sempurna. Kalau diibaratkan dengan bahasa itu sudah lengkap ya, subjek, predikat, objeknya sudah ada ya. Jadi kalimatnya udah pas. Sementara ini sudah beralih ke topik berikutnya. Kira seperti itu. Kemudian kita lanjut ke wakaf kafi. Wakaf kafi, Ananda Fadi Angkasa. Ya, Pak. Dibacakan yang wakaf kafi. Dibacain bahasa Indonesianya. Berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya. Namun makna ayat tersebut terkait dengan ayat berikutnya. Oke. Sebelum kita lanjut ke wakaf kafi, coba di wakaf tam ini ada yang tahu nggak? Nah, ini wa ulaika humul muflihun. Ini ada yang tahu nggak surat apa? Innalladzina kafaru bla 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 bla. Kira-kira di kelas forum ini ada yang tahu, nak, surat apa ini? Ustadz kasih bocoran deh, surat Al-Baqarah yang sering dibaca. Yang sering dibaca ketika apa sih di awal? Apa, Pak? Innallazina kafaru sawaun alaihim. Masya Allah. Itu siapa yang jawab? Rekel ya, Naya? Rekel apa? Rosi? Siapa yang jawab tadi, Raihan ya? Ilyas. Ilyas ya? Oke, nak. Innalladzina kafaru sawaun alaihim dan seterusnya. Nah, sekarang Ustadz minta kepada kalian, ada nggak yang megang Al-Quran terjemahannya? Al-Quran terjemahannya. Coba sih ada salah satu yang pegang. Syukur-syukur bisa semuanya pegang Quran terjemahannya. Kita mau buktikan apakah makna dan lafadznya ini benar-benar berbeda di antara kalimat sebelum dan setelah dipisahkan dengan tanda wakaf ini. Karena kebetulan juga ayatnya kita tahu dan sudah kita jumpai tadi ada yang menyebutkan ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah di kapan? Di awal. Ada yang sudah ini megang mushaf yang ada artinya ya?
Ada nak? Ya silakan, saya berharap ada salah satu yang megang mushaf yang ada artinya. Jadi penjelasannya ini langsung bisa kita aplikasikan. Ayo. Kita ada informasi. Ustaz? Dibuka Quran terjemahannya itu Quran tadi surat Al-Baqarah ayat 5 ya. Ayat 5 Ya, ayat 56. Ayat 5 dan bukan ayat 56 tapi ayat 5 dan 6. Ya, ayat 5 dan 6. Ya, Rosi sudah ready dengan terjemahannya? Udah. Oke, silakan dibaca. Selain Rosi ada Dari- lagi nggak yang lain? Nggak ada. Coba Rosi dulu. Dibaca terjemahannya ayat 5 dulu, habis itu jeda, habis itu baru ayat 6 gitu ya Rosi. Oke, ayat 5 dulu ya. Ya. Mereka itulah yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan merekalah orang-orang yang beruntung. Oke. Itu stop ya ayat 5 ya. Ayat 6-nya? Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak juga akan beriman. Ya. Oke, cukup. Jadi jelas ya. Jadi mudah-mudahan tadi pada nyimak tuh. Wa ulaika humul muflihun itu menjelaskan konteksnya orang-orang yang beruntung nih. Ini orang-orang ulaika ala hudami rabbihim wa ulaika humul muflihun. Tadi konteksnya sih orang-orang yang beruntung. Dan kita tadi dengar yang dibacakan oleh Ananda Rosi, terjemahannya itu sangat beda ya. Kalau ini tadi tentang yang hal-hal yang baikan lah ya, sementara ini adalah sedangkan orang-orang kafir itu dan lain sebagainya. Itu sudah beda konteks dan beda makna. Jadi tidak ada kaitannya ya antara ayat yang dibatasi dengan tanda waqaf sebelum dan setelahnya. Makanya disebut dengan waqaf tam. Ini hanya sekedar tahu teorinya ya nak. Nanti kalau kalian ingin memperdalam lagi itu harus paham makna dan bahasa Arab minimal kalian harus menguasai. Kita lanjut ke waqaf kafi. Nah, Ustaz ingin minta tolong kepada kalian untuk menebak nih. Ini suratnya apa ini? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sengaja tidak ada tanda angka ya. Biasanya kan ada tanda angka, ini bisa menebaknya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika bla 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 bla. Ada yang kira-kira kedetek nggak ini surat apa? Masih sama kayak tadi, nak. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat berapa? Al-Baqarah. 7. Ayat 7. 78 apa berapa ya? Coba dicek lagi. 200. 9. Nggak tahu, Pak. Yang megang Al-Quran, coba nak dicek lagi. Nah, ini Al-Baqarah di awal, bahkan lebih awal dari tadi sebenarnya. Yang di atas. Ya enggak? 3-4. Nah, ayat 3 sama 4. Oke, fix ya Ros ya. Ayat 34 ya. Di sini Iya, sebelumnya ada titik-titik lagi, ada blank, ada bla 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 ya. Nuktah. Kemudian berikutnya di ilaika ini, setelah ini juga ada kalimat lagi setelahnya. Nah, kita ingin tahu di sini Rosi minta tolong dibacakan ayat 3 dan ayat 4 terjemahannya ya. Ayat 3 habis itu nanti kalau sudah berlanjut ke ayat 4 kasih tahu biar ada jedanya. Oh, ini ayat 3 dan ini ayat 4. Kita tahu bedanya. Silakan. Ayat 3 dulu. Yaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezekinya yang kami anugerahkan kepada mereka. Itu ayat 3. Ayat 4-nya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Iya. Oke. Cukup, nak. Jadi ayat tadi cukup sudah jelas ya, nak, bagi yang mendengarkan. Semoga Allah berikan kefahaman kepada kalian. Jadi ini berkaitan, nak. Ayat ini tadi sudah disampaikan ketika tadi menyimak yang disampaikan oleh Ananda Rosi itu berkaitan, nak.
Jadi ayat ini sama ayat ini tuh menjelaskan konteks sebelumnya ya. Masih ini nomor satunya lah kira-kira. Terus ini nomor sekiannya, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi ini waqaf kafi namanya. Dia berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna ayat tersebut, makna ayat selanjutnya setelah ini itu berkaitan dengan kalimat atau ayat sebelumnya. Begitu ya. Kemudian kita langsung masuk ke waqaf hasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini ada bacaan yang perlu dibaca kembali. Di sini ada Ananda Raja, ready kah Raja? Ya, Pak. Ya, silakan Ustaz minta tolong dibaca yang waqaf hasan. Waqaf hasan ini apa sih? Baca pengertian bahasa Indonesianya ini, Nak. Yang mana, Pak? Waqaf hasan. Waqaf hasan ini maknanya apa? Ini bahasa Indonesianya ini. Oh, ini berhenti pada ayat yang telah sempurna maknanya, namun makna dan lafaz ayat tersebut berkaitan dengan ayat berikutnya. Ya, dia lafaz dan maknanya berkaitan. Ini lafaz dan maknanya berkaitan dengan kalimat berikutnya. Ini misalnya ada seseorang yang membaca Al-Quran yang terbata-bata. Nah, ini yang tadi Ustaz ceritakan di awal ya. Bagi orang Arab sana mungkin mereka bisa saja memutus dan menyambung kalimat atau ayat di dalam Al-Quran dengan sesuai dengan keinginan mereka. Karena mereka memahami ya bagaimana ini ya. Nah, ini sebenarnya alhamdulillah ini sudah cukup ya, sudah termasuk ke dalam satu makna. Rabbil alamin itu, nah ini sudah makna yang kedua. Tapi kalau kita membaca alhamdulillah terus menyambung ke lillahi rabbil alamin, nah itu yang salah. Nah, makanya di sini ada penggalanya di lillahi terus ada spasi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini adalah maknanya segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Tuhan semesta alam gitu kan. Jadi kalau kita penggal misalnya spasinya di alhamdulillah, segala puji. Terus lillahi ke sini bagi Allah. Jadi nggak lengkap gitu ya. Jadi lengkapnya kan segala puji bagi Allah. Setelah itu dipenggal atau diwakafkan atau diberhenti atau di spasi di sini baru lanjut Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Nah, ini adalah wakaf hasan. Kita lanjut ke berikutnya. Ini tidak perlu di ini ya, karena penjelasannya juga maknanya juga kita mudah. Alhamdulillah tadi segala puji bagi Allah Rabbil alamin ini. Ada yang tahu ini surat apa ayat berapa, Nak? Ayo direspon, Nak. Alhamdulillah yang barusan Ustaz contohkan ini di garis yang ada Yang contoh mana? wakaf hasan ini surat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah ayat berapa? Ayat 2. Ayat 2. Oke. Ayat 2 ayat. Oke. Ustaz sangat perlu komentar dari Anda sekalian ya, biar kalian di rumah juga nggak fokusnya tetap ke materi. Jadi Ustaz nggak terlalu banyak bercerita, nanti kalian nggak tahu kabur kemana lagi. Ustaz ngecek kalian aktif atau tidak atau standby atau tidak itu ketika Ustaz tanya respon. Kalau enggak ya berarti ini kemana ini. Lanjut ya, waqaf qabih. Maknanya di sini adalah Ustaz minta tolong kepada siapa lagi ya di sini yang belum Ustaz. Ulang lagi aja lah. Ilyas. Ilyas sudah ya. Fahri Angkasa dulu deh. Apa, Pak? Ya silakan dibaca nak waqaf qabih. Waqaf qabih ini penjelasannya bagaimana? Berhenti pada ayat yang belum sempurna maknanya. Ya, jadi ini belum sempurna maknanya. Jadi yang di sini sebenarnya ini tidak tidak diperkenankan untuk wakaf ya. Karena dia berhenti tapi belum sempurna maknanya. Nah, di sini ada kalimat maliki, di spasi ini adalah tanda dia untuk jeda atau berhenti. Yaumiddin. Maliki adalah yang merajai. Yang merajai apa? Kan belum jelas ya. Kemudian ada kalimat berikutnya, yaumiddin, hari kemudian atau hari pembalasan. Jadi diperjelas di sini maliki yaum. Nah, yang seperti ini disebut dengan waqaf qabih. Dia berhenti tapi belum sempurna maknanya. Baik, Anda sekalian, tadi adalah macam-macam waqaf ya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz Iwan tentang tanda-tanda waqaf. Nah, ini tanda-tanda waqaf yang sering kalian jumpai ya di dalam ayat Al-Qur'an. Ini baik mushaf
Madinah maupun mushaf Indonesia itu akan ada tanda-tanda wakaf seperti ini. Mudah-mudahan kalian sudah kenal akrab tuh sama mereka. Jadi kalau ketemu sama mereka di jalan ketika membaca itu taati ya. Sama kayak kalian menaati rambu-rambu di jalan. Ketika lampu merah stop. Jangan ini nggak ada polisi terabas aja gitu. Itu sama hanya ketika kalian ngaji sudah tahu tanda misalnya mim itu harus wakaf, harus berhenti. Tapi ketika tidak ada ustadznya, dilanjuti dia ngelabas aja dia. Dia ngajinya terus gitu, tidak berhenti. Nah sama aja kayak lampu merah gitu kan, ketika kalian kayaknya nggak ada polisi nih, labas aja lah. Nah, yang seperti itu berarti dia belum belum mengamalkan apa yang sudah ia pahami ya. Jadi sebaiknya memang ada polisi nggak ada polisi ya taat gitu ya, nggak mesti harus ada polisi gitu. Kemudian juga dengan ngaji juga disimak sama nggak disimak sama orang lain atau sama gurunya ya, ketika memang sudah paham dengan teorinya diamalkan gitu. Jangan ngaji ketika ada gurunya aja kemudian ngajinya wakafnya dipakai, tajwidnya dipakai. Ketika ngajinya sendirian, itu kacau. Alhamdulillah. Semoga tidak termasuk kalian ya. Amin. Ustadz Iwan, tafadhol Ustadz, bisa dilanjutkan Ustadz. Ini masih ada waktu berapa menit ke depan Ustadz. Iya. Terima kasih Ustadz Maliki. Saya tutup Ustadz tadi sudah diterangkan penjelasan oleh Ustadz Maliki ya tentang wakaf ya. Wakaf pada dasarnya pembacaan Al-Qur'an. Wakaf atau wukuf biasanya kita sering mendengar wukuf ya, berhenti sejenak ya kalau wukuf itu ya. Kalau yang untuk haji, wakaf supaya bisa lebih mudahnya, lawannya wakaf berhenti, lawannya labas. Labas itu biasanya kalau dalam istilah tajwid namanya wasol ya. Kalian sering mendengar istilah hamzah wasol. Wasol itu artinya labas. Baik. Mohon maaf. Pada dasarnya di mana saja kita berhenti, kalau memang itu dibutuhkan atau darurat itu boleh, asal dengan syarat tidak merusak arti, gitu ya. Itulah yang menjadi inti dari tadi pembicaraan makna wakaf, dilihat dari maknanya ya. Ada yang wakafnya dengan sempurna, tadi wakaf tam ya. Kita harus berhenti di ayat yang wa ulaika humul muflihun ya, artinya ini merupakan berhenti yang bagus karena sudah menerangkan cerita yang berbeda. Yang kedua, kita ketemu tadi sudah diterangkan sama Pak Maliki, Ustadz Maliki, ya, wakaf kafi, ya, dan wakaf hasan, lanjut wakaf qadhi. Sekarang tanda-tanda wakaf. Tanda-tanda wakaf ini untuk apa? Karena kita orang yang bukan mengerti bahasa Arab, maka dibuatlah tanda-tanda wakaf ini untuk memudahkan kita, untuk mengantisipasi supaya kita tidak berhenti sembarangan, ya. Tapi pada dasarnya kalaupun napas kita habis ya dalam membaca Al-Quran berhenti dimanapun boleh, tapi ada kaidahnya, ada caranya ya. Seperti agak mundur sedikit ya, tapi sedikit banyak kalau kalian sudah terbiasa dengan membaca Al-Quran, mengulang bacaan setelah berhenti itu mudah ya. Baik, di sini ada beberapa tanda-tanda wakaf yang bisa diperhatikan ya. Tanda wakaf mim harus berhenti. Mungkin kalau Ustadz coba Ustadz kasih dengan namanya ya, kita bisa cari nama-nama tanda wakaf ya. Ini beserta namanya. Mim disebut juga wakaf lazim ya. Ketika kita menemukan tanda mim di dalam Al-Quran, mimnya ini hampir mirip dengan mim iklab ya. Kalau mim iklab buntutnya ke bawah. Kalau mim wakaf buntutnya agak ke samping ya. Agak ke samping atau ke belakangnya dia, bukan mengarah ke bawah. Kalau menemukan huruf mim, maka wakafnya wakaf lazim, keterangannya disitulah kita wajib berhenti. Ya, kalau Ustadz biasanya di masjid, terlihat ya di monitor ya. Bapak-bapak itu agak susah menghafal. Akhirnya dikatakan wakaf mim ini artinya mandek ya Ustadz. Kok mandek? Iya, kan harus berhenti. Iya, silakanlah ya supaya bisa kalian ingat ya. Lalu wakaf lam ya, namanya adamul wakaf atau dilarang berhenti, atau bisa juga dikatakan mamnu, dilarang ya. Kalau ada lam dilarang berhenti ya. Kalau kalian melihat ada di Al-Qur'an ya, kalau menyimak bacaan saya ada yang mereka
di lam ini mereka berhenti juga. Ya, tapi kalau kita nggak mengerti, sebaiknya jangan berhenti. Kalaupun berhenti, mengulang sedikit ke belakang, ya, mengulang sedikit ke belakang supaya artinya tidak salah, gitu ya. Lalu ada waqaf shad lam, al-waslul aula, yaitu yang menandakan kalau kita ketemu dengan tanda waqaf seperti ini, melanjutkan bacaan itu lebih baik. Wasal lebih afdol. Ya, wasal lebih baik. Tapi kalau berhenti nggak apa-apa, nggak perlu lagi mengulang sedikit ke belakang, langsung aja berlanjut ya. Dan lawannya dari shad lam ini adalah qaf lam, yaitu al waqaf ula ya, waqaf lebih utama ya. Kalau bisa kita berhenti di situ ya. Atau kalau napas kita panjang, saya nggak mau waqaf, mau labas di tanda ini nggak apa-apa ya. Sedangkan ini huruf jim waqaf jais artinya boleh berhenti, boleh labas. Kalau berhenti kita nggak perlu mengulang ya. Kalau labas pun nggak ada masalah. Yang utama yang mana? Dua-duanya sama utamanya, nggak apa-apa. Kalau tadi disarankan yang qaf lam ya, al waqaful ula ini waqaf aula ini waqaf lebih utama. Sebaiknya berhenti. Kalau shad lam wasal ya sebaiknya labas seperti itu ya. Lalu ketemu lagi tanda bintang 3 ini ya, kayak lambang Mitsubishi ini ya. Mereka biasanya berdekatan ya, satu dengan yang lain. Artinya apa? Kita harus berhenti di salah satunya ya. Nama wakofnya wakof al-mu'annaqah ya. Wakof al-mu'annaqah. Ustadz sarankan bagi kalian yang mau menghafalkannya ya, ini di screenshot ya, atau kalian bisa mencari sendiri. Ini di banyak ya di YouTube atau di mana ya. Itulah tanda-tanda yang ada pada hukum wakaf ya. Tanda-tanda kita harus berhenti. Selain berhenti, sebenarnya dalam wakaf ini bukan hanya mengenal tanda-tanda wakaf, tapi kita harus mengetahui cara berhenti ya. Seperti apa sih cara berhenti, cara bacanya Ustadz ya. Terkadang kita masih dibingungkan dengan cara berhenti. Yuk kita buka buku mutkinnya. Bagi kalian yang punya buku mutkin atau yang di rumah ada buku mutkinnya, silakan dibuka tentang materi atau pembahasan wakaf halaman tunggu dulu Ustadz buka ya. Halaman 29 kalau nggak salah. Ya, halaman 29 wakaf bab 8 ya. Ini sudah Ustadz apa namanya tampilkan di monitor, mungkin bisa simak ya, bab tentang wakaf ya. Apa terlihat dengan jelas? Assalamualaikum. Terlihat Ustadz, terlihat. Terlihat ya. Ustadz minta responnya ya. Mudah-mudahan tadi Pak Malik cerita kalau nggak ditanya nanti nggak respon, kalian tertidur di sana. Baik. Pada pembacaan pada pembacaan Al-Qur'an ketika kita berhenti, terkadang kita bingung. Ini kalau berhenti cara bacanya seperti apa ya. Pada pembacaan Al-Qur'an, pada akhir bacaan, huruf-hurufnya ini diwakafkan atau dimatikan. Bagaimana cara mematikannya ya? Ketika dia sukun, diposisikan sukun seperti biasa ya. Khatamallahu ala qulubihim, normal seperti biasa ya. Tidak ada masalah. Kalau yang di bawah ini semuanya tidak ada masalah. Tapi bagaimana ketika dia berharokat Ustadz ya, seperti yang pisakor, apa pisakoro, apa pisakor Ustadz. Setiap yang berharokat, fathah, kasroh atau doma, posisi akan sama seperti yang disukunkan atau diwakafkan. Masalakakum pisakor. Kita mulai ya. Kita mulai coba satu-satu ya. Silakan kita praktekkan. Mungkin dari Ustadz minta Rosi ya. Rosi, kita baca dulu ya Rosi ya. Contoh yang pertama, Rosi, bagaimana cara membaca dengan wakaf? Silakan yang ini, Rosi. Yang ini, Ustaz. Masalakakum fi saqor. Lanjut. Ala jawaril kunnas. Enggak ada mat di sini, nak. Enggak ada yang diayun. Ulang. Ala jawaril kunnas. Enggak boleh kunnas, enggak ada mat.
Oh ya. Kunnya ada guna ditahan, nasnya tidak pakai mat. Bisa diulang? Ala jawaril kunnas. Al Jawa wa nyemat. Al Jawaril kun ditahan. Kunnas. Nasnya tidak pakai mat. Disamber ya. Ya, Ya, lanjut karena sinnya ini mati jadi berubah jadi huruf S. Kita lanjutkan lagi ya. Coba diulang lagi deh. Al Jawaril. ala jawaril kunnas. Iya, lanjut. Wa ma'wahum jahannam. Nunnya kurang tasdid. Diguna. Ulang wa ma'wahum. Wa ma'wahum jahannam. Lanjut satu lagi. Wala biqaulikahin. Nah, ulang. Wala biqaulikahin. Hinnya tidak ada mat ya. Wala biqaulika wala biqaulika hin. Hinnya jangan pakai mat. Ya. Ya. Baik, itu juga untuk teman-teman yang lain ya. Ketika ada di akhir kalimat ya, baik itu tanwin atau doma atau kasro ya. Kalau kita mau matikan dia berubah menjadi huruf huruf sukunnya. Nun menjadi N, mim menjadi M. Jahannam ya, seperti bunyi huruf sukunnya. Huruf sin jadi S. Kunnas tanpa ada mat karena di sini nggak punya ada huruf mat. Baik, kita lanjutkan lagi. Bagaimana berhenti pada huruf H atau hak domir ya. Ini ada lambang mat nih Ustadz nih. Mat silah ini namanya Ustadz. Iya benar. Apa dibaca panjang apa pendek? Tidak. Ya. Ini dibaca mati. Takawalah, jangan dibaca takawalahu. Kok dibaca seperti itu Ustadz? Iya. Ini posisinya sama seperti ini kalau wakof. Lah, lalu tanda panjang ini untuk apa Ustadz? Kalau dia mau labas. Kalau mau dia labas berarti dia dibaca dengan mad. Am yakuluna taqawwalahu. Apa lanjutnya? Bal am yakuluna taqawwalahu bal. Nah, nya dibaca mad. Kenapa? Karena dia labas. Kalau dia waqaf, dia dibaca dengan tidak mad hu-nya. Am yakuluna taqawwalah. Nah, dibaca lah, jangan lahu atau lah, jangan ada pakai mat ya, karena di sini nggak ada huruf mat antara lam dan ha. Baik, itu penjelasan tentang huruf H yang ada lambang mat di akhirnya tidak boleh dibaca dengan cara mat. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ya. Silakan dibacakan contoh berikutnya. Raja, silakan Raja. Kita ulang dulu yang ini Raja. Iya, Pak. Ya, silakan. Yang mana, Pak? Yang ini nak, yang tadi nak. Oh, amit ya, Pak. Iya, iya. Silakan. Am yakulu nataqawwalah. Iya, kita lanjutkan lagi ya. Yang bawahnya silakan. Du'ihaulahu Ini huruf iya nah. Oh. Du'iyallah. Du'iyallahu wahdah. Iya, wahdah. Iya, ini menjadi huruf H ya. Lanjut ya, satu lagi di bawah. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Nah, ini nggak boleh dibaca mat. Dimatiin. Yuhawiruh. Walaupun ada alisnya, Ustaz. Walaupun ada alisnya. Ini alisnya untuk apa? Kalau dia labas, kalau dia wakof, ini nggak dibaca panjang. Kita ulang lagi ya. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh. Iya, lanjut. Man utiya kitabahu biyaminih. Iya, man biyaminih ya, tidak dibaca dengan mat. Baik, kita lanjutkan kembali dengan berikutnya, pembahasan berikutnya yaitu di halaman 40 ya. Cara membaca ya, cara membaca wakof ya. Kita perhatikan di sini pada berikutnya ya. Ketika kita menjumpai huruf yang ada huruf matnya, maka dia dibaca matnya ya. Kadang-kadang kita kebingungan di sini nih.
Rafa samkaha fasawwah. Kita bacanya enggak dimatiin hanya tidak karena masih menyisakan huruf mad. Jadi hanya tetap dibaca mad. Fasawwaha, beda dengan yang tadi. Yang tadi tidak ada matnya di sini. Tapi hak yang tadi yang di atas ada matnya Ustaz nih, ada haknya, ada matnya. Ini mat yang berkaitan dengan huruf sebelum setelahnya ya. Dia tidak akan menjadi mat kalau dia diberhentikan. Nah, beda dengan ini. Yang ini mat tabii ya, tidak berhubungan dengan huruf yang sesudahnya ya. Walaupun ada atau tidak huruf sesudahnya, dia akan tetap menjadi mat tabii. Jadi bacanya rafa'a samkaha fasawwaha, hanya tetap menjadi mat tabii ya karena ada alif. Kita lanjutkan kembali ya cara bacanya. Silahkan setelah raja kita coba Fahri Angkasa. Silakan Fahri baca ayat berikutnya Fahri. Yang mana, Pak? Baca yang di bawahnya. Di bawah mana? Kita ulang dulu ya, yang ini dulu ya. Ini ke bawah ya. Ya. Terlihat? Ya. Itu ya, Pak. Iya, yang ini. Rofa asam kaha fasawwaha. Iya. Falam yuhniya anhuma. Iya, tunggu dulu ya. Geser dulu. Iya, silakan. Fala ta'urranna kumul hayawa kudun ya. Kita ulang ya. Fala pakai alif berarti dia diayun. Fala ta'urrannakumul hayawa. Wal tidak dibaca. Kenapa wal tidak dibaca? Setiap yang berdiri di Rasam Usmani tidak dibaca bawahnya. Jadi untuk apa dia berdiri? Untuk menandakan bahwa yang huruf sebelumnya menjadi mat. Yang diayun iya-nya. Karena di depannya ada alif. Ini sebagai pengganti alif. Ya. Ulang lagi ya. Fala ta'urrannakumul hayatud dunya. Iya, seperti itu ya. Satu lagi ya. Silakan. Ada matnya nih, diayun dulu. Bukankah? Benar. Kolala, lah yang ini tidak pakai mat, yang ini diayun. Iya. Kolala tahaqqa. Nah, ini pertama bukan ha, ini bukan ko. Ulang lagi. Ini bunyinya kho. Kola. Kolala takhofa. Iya, takhofa. Yang ini berapa panjangnya Ustadz? Ini alisnya, ada alisnya nih Ustadz. Ini panjangnya 2 ketuk. Ya, tapi katanya setiap yang ada alisnya dibaca lebih dari 2 ketuk Ustadz. Ini kalau dia labas. Karena yang namanya alis ini dia berkaitan dengan huruf sesudahnya. Ini pasti sesudahnya hamzah. Kok Ustadz tahu Ustadz, kan belum ditulisin. Karena ini mat pasti ketemu huruf hamzah untuk menjadi mat jaiz ya. Qala la takhafa ya. Di sini pasti ada huruf hamzahnya. Lanjut, kita lanjutkan lagi ya. Pada huruf yang kedua, kalau tadi ini menggunakan mat yang alif, sekarang menggunakan huruf mat yang ya alif juga ya. Tapi beda bentuknya aja. Sama cara pembacaannya, matnya tetap dihidupkan. Jangan nanti kalian menyangkanya ini huruf ya ya. Tadi pedomannya apa? Setiap ada yang berdiri tidak dibaca. Kok Ustaz tahu ini alif bukannya ya? Kok Ustaz tahu ini alif bengkok? Karena huruf yang sebelumnya berharokat fathah. Kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh, ini yang bengkok seperti ini namanya huruf ya. Kalau yang sebelumnya berharokat fathah, maka ini hurufnya huruf alif ya. Ini tazakka, ini alif. Kenapa kok ini semua alif Ustadz? Karena huruf sebelumnya berharokat fathah ya. Sedangkan untuk kalau yang berharokat kasroh ini ya, pasti huruf yang di depannya ini huruf ya. Walaupun dua-duanya nggak pakai titik, bentuknya sama, kita bisa mengidentifikasinya atau mengenalnya dengan melihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharokat kasroh, maka dia dipastikan ini huruf ya. Kalau dia huruf sebelumnya berharokat fathah, maka dia bisa dipastikan ini huruf alif ya. Karena ini adalah ya-nya ya madiyah. Ya madiyah itu apa? Ya mad yang
menjadi mat karena adanya huruf sebelumnya. Ya, baik. Kita lanjutkan ini ya. Sekarang kita ke Raihan. Raihan, kita baca yang ke bawah ini Raihan ya. Silakan Raihan. Yang mana, Pak? Yang ini nih Raihan, kita baca ke bawah. Nggak kedengeran Raihan suaranya. Summa dana fatadalla Masya Allah. Lanjut, matnya bagus. wa zama'a fa'au'a. Tapi jangan diayun di sininya Raihan. Ya, Pak. Ulang lagi. Wa jama'a Masih. fa'au. Mungkin nggak terasa sama Raihan ya. Wajah maaf, itu diayun, disambar. Wa jama'a Masih tuh. fa'au. Wajah maaf, itu samanya diayun tuh. Wajah maaf fa'au'a. Wa jama'a fa'au'a. Iya, lanjut ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Masya Allah, bagus. Yang bukan lanjut. Al-qisasu fil Hati-hati di sini. Al-qisasu fil qatla. Iya, jadi matnya tidak berubah ya. Matnya dua ketuk masih menjadi mat tobi'i. Walaupun ini ada alisnya Ustadz, ya alisnya ini adalah berkaitan dengan mat jaiz sesudahnya. Wajama fa'au'a innal. Di sini ada hamzahnya mat jaiz. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Di sini ada hamzahnya. Ya, kalau dia labas jadi mat jaiz, kalau dia waqaf jadi mat tabi'i. Gitu ya. Cara bacanya bagus ya. Hati-hati pada menyambung sambungan-sambungan yang enggak ada mat, jangan diayun. Kita lanjutkan lagi ke Rekel. Rekel, silakan yang berikutnya Rekel. Yang ini Rekel. Assalamualaikum Rekel. Rekel. Rekel ini kenapa nih? Nggak dibuka mic-nya Rekel. Baik, Rekel tidak merespon ya. Kita lanjutkan lagi ya ke Nabil. Nabil, silakan dibaca Nabil yang ini Nabil. Afa asaita amri. Lanjut. Walam tarkuba qawli. Lanjut. Walitusna ala aini. Masya Allah, lanjut. Iza balaghatit taraqi. Iya ya, nggak ada masalah ya. Nabil bisa bacanya bagus. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga bisa memahami ya. Yang Ustadz maksud cara membaca waqaf ya. Lagi Nabil, ternyata di bawahnya masih ada yang ketutup nih Nabil nih. Dari sini sampai sini yuk Nabil yang ini dulu ya. Ustadz nggak lihat, ternyata kolomnya ada 5. Yang ini Nabil yang panjang-panjang lagi. Ayo silakan Nabil. Wal ardo ba'da zalika dakhaha. Lanjut. Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Lanjut. Qul ara'aytum in ahlakani. Ulang lagi. Qul ara'aytum in ahlakani ya. Nah, benar tadi. Dijadikan mat. Oh. Ya, dimatikan dia akhirnya menjadi mat ya. Ni dibacanya ya. Ulang. Qul ara'aytum. Qul ara'aytum in ahlakani. Iya. Baik. Kalau ini artinya kalian berhenti di akhir ayat. Yang ini bisa jadi ini bukan akhir ayat ya. Jadi walaupun wakofnya tidak di akhir ayat, sama seperti ini pelakuannya. Allahu la ilaha illahu. Hunya dibaca mat. Kenapa? Awalnya dia seperti ini, ya-nya hidup nih. Tapi karena kita wakofkan dan kita paham kaidah tajwid, ya yang sukun sebelumnya kasroh maka dibaca mat. Ini ya-nya sukun nih. Kenapa dia sukun? Karena kita wakofkan. Sama seperti ini, taroki ya. Walaupun dia bukan di akhir ayat, ini bukan akhir ayat nih. Kenapa tidak ditulis? Karena bukan akhir ayat ya. Cuma dia berada di akhir bacaan kita. Entah kita napasnya habis, entah ada wakaf, tanda wakaf yang lain ya. Lanjut ya. Bisa dipahami ya. Di sini saya tidak ada contoh. Allahu la ilaha illahu alimul ghaib. Nah, itu biasanya as-sof ya.
Di situ banyak contoh wakof-wakof yang ada tanda matnya, ada yang tanda yang menggunakan mat. Baik, kita lanjutkan lagi halaman berikutnya. Sampai di sini kalau masih ada pertanyaan silahkan. Oh, masih ada di bawah ini. Ada yang mau bertanya? Rekel sudah bisa interaksi dengan Ustadz Rekel? Ya, baik, kita lanjutkan lagi ya. Rekel masih belum nyaut. Ilyas. Iya, Oh, itu Rekel. ada Ustadz. Kita baca yang ini Rekel ya. Ustadz kasih pengarahannya dulu ya. Yang sebelah kanan ya? Iya, tunggu dulu Ustadz pahami dulu ya. Ketika kita melihat ini tanda kita mau berhenti di tempat, tunggu dulu Ustadz kasih panah dulu ya. Kita akan berhenti di sini ya. Maka mat yang berlaku ya, mat yang berlaku membacanya berhenti dengan cara pakai mat sama seperti tadi di atas ya. Tanda ini bagaimana Ustaz? Tanda ini enggak pengaruh ya, enggak berpengaruh pada tanda ya. Panjangnya berapa, matnya tetap mat tobi'i ya. Silakan Rekal dibaca ke bawah. Alladzina Silakan alladzina ubsilu bima kasabu. Kita ulang Rekal. Alladzina ubsilu bima kasabu. Iya, dua ketuk ya, dua harokat ya. Nama hukumnya matobi'i. Kenapa matobi Ustadz? Wawnya didahului huruf berharokat dhamma ya. Kalau labas matobi'i nggak Ustadz? Iya, tetap dia akan menjadi matobi'i ya, akan sama. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjut. Illalladzina tabu wa aslahu. Iya, wa aslahu. Shotnya dibagusin lagi ya. Shotnya ditebalkan karena shot huruf isti'lah tebal. Lanjut. Ulang lagi. Illalladzina tabu wa aslahu. Lanjut ya. Yamunnuna alaika an aslamu. Iya, lanjut. Wa ghudtum kulladzi ghasu. Ya, Ding. Wa ghudtum kalladzi ghasu khodu. Khodu berapa harokatnya Herkal? 5. Bukan 5, enggak berpengaruh pada ini. Ketika dia wakof, harokatnya 2, jadinya matobi'i. Loh kok ini ada ini Ustadz? Ini kalau kita labas ya. Kalau labas nanti sini ketemu hamzah dia. Ya, khodu. Kalau kita berhenti jadi 2. Ya. Jadi jangan terpengaruh dengan lambangnya ini. Lambang ini dipakaikan dia untuk mengingatkan kita kalau kita labas, bukan kalau kita berhenti. Jadi fungsinya berbeda ya. Kita lanjutkan lagi ya. Ya. Wa ma yu'lamu junuda wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Nah, ini dia yang Ustadz masuk tadi ya. Kita kalau nggak ngerti tajwid bingung nih, hu-nya panjang apa enggak nih ya. Ini kan fathah. Fathah ini kita matikan. Jadinya wawnya waw polos. Kenapa waw polos? Karena waw atau waw madiyah. Kenapa jadi waw madiyah? Karena waw yang sukun sebelumnya huruf dhamma. Maka waw ini menyebabkan huruf h-nya menjadi mad. Hu ya, tadi dibaca dengan benar. Alhamdulillah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan lagi kepada contoh yang kedua atau kolom yang kedua ya. Pada kolom kedua di sini wakofnya menemui huruf mad ya, huruf mad lalu menjumpai huruf yang hidup ya. Yang huruf hidup ini kita wakofkan. Mat ketemu huruf yang diwakofkan ya, namanya mat arid disukun. Bagaimana cara membacanya? Huruf yang diwakofkan seperti membaca huruf sukun. Kalau nun berubah menjadi huruf n, kalau ya menjadi huruf y, ba berubah menjadi huruf b dengan sifatnya yaitu qalqalah ya. Contoh Ustadz baca ya. Kullu man 'alaiha fan. Panjang amat Ustadz? Iya, karena ini jadinya mat arid disukun. Mat tabi'i berjumpa dengan huruf yang diwakofkan. Namanya apa Ustadz? Mat arid ya, mat arid lis sukun.
Mat panjang, arid menjumpai lis sukun, huruf yang diwakafkan, yang disukunkan. Mat arid lis sukun ya. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Biasanya kita pakai yang 4 ya, 2 jarang ya. Kita pakai 4 harokat ya. Atau kalau memang suaranya panjang silakan mau pakai 6 harokat, tapi harus konsisten. Baik, Nabil, sekarang sudah bisa nggak Nabil respon Ustadz? Silakan Nabil dibaca. Nah, Nabil, boleh Nabil kita baca Nabil. Nabil. Muhammad Ilyas. Oh, Ustaz manggilnya mana Nabil sih? Nabil tadi udah ya Nabil ya? Muhammad Ilyas silakan Muhammad Ilyas. Ya, Pak. Muhammad Ilyas belum ya? Yuk kita baca yang ini tadi nak ya. Yuk silakan. Yang mana, Pak? Ini nih, yang Ustaz lengkarin. Terlihat nggak? Kullu man 'alaiha fan. Ulang lagi Nabi Ilyas, kurang jelas suaranya. Kullu man 'alaiha fan. Lanjut ya, kita ke bawah ya. Famanit taba'a huda. Ini huruf apa ya, Nabil? Nabil. Ya. Huruf ya, ya. Bukan huruf alif ya, Nabil. Nabil, Pak. Nabil, Ilyas. Kenapa saya manggil Nabil terus ya? Ilyas. Ini huruf alif bukan, Nabil. Alif apa ya? Ya. Kenapa dia ya, Nabil? Aduh. Ilyas. Kenapa kau tahu ini huruf ya, bukan huruf alif? Kan sebelumnya fathah. Karena huruf ya, Pak. Kan huruf ya. Iya. Karena huruf alif nggak pernah berbaris, nggak ada bunyinya. Alif tuh nggak ada bunyinya, ya. Kalau yang ada bunyinya hamzah. Tadi yang Ustadz bilang kalau sebelumnya fathah dia huruf alif apa? Ya, kalau kita itu kalau alifnya alif polos ya, nggak ada harokatnya ya. Atau harokatnya dia berdiri. Kalau harokatnya berdiri itu tandanya dia tidak dibaca. Kalau ini dia harokatnya tidak berdiri, ya. Ini hanya mengenali tanda-tanda pada Rasul Utsmani. Jadi jangan kadang-kadang kita bingung. Ini huda apa hudaya apa ini Ustaz ya. Tadi benar matiin ya. Ini huruf ya karena dia wakaf berubah bunyinya jadi y. Hudai ya. Lanjut ya. Lanjut Ilyas. Coba. Waliyaz ulul albab. Ustaz tanya, ini mat apa tidak? Mat. Kenapa dia mat? Karena hurufnya ada ini apa? Bukannya itu. Atasnya. Atasnya ada sukunnya ini. Ya. Iya, Nabil. Nabil. Sekarang Ustaz tanya, yang ini mat nggak? Enggak. Terbalik Nabil. Yang polos yang mat. Wawnya yang polos yang mat. Yang ada tanda sukunnya ini tidak mat ya. Ini sebenarnya bukan tanda sukun. Ini tanda sifir namanya ya. Jadi yang mat yang ini. Nah, sama-sama ini tandanya nih. Iya. Tandanya alif ini nggak dianggap, waw ini nggak dianggap. Wawnya jangan dijadikan mat. Jadi dilabasin ya. Ini sifir namanya ya. Kita lanjut lagi ya. Diulang lagi. Jangan yang ini tidak panjang, yang ini yang panjang yang mat. Ulang. Waliyazakaru ulul albab. Ulul. Ya, salah Ustadznya. Ulul, ayo. Ulul albab. Ini dia mat. Seharusnya dia mat, tapi melihat di depannya ada lam yang tanda tasdid, maka dia nyamber, gagal dia jadi mat, ya. Kalau ini memang tidak boleh jadi mat, kenapa? Wawnya ada sifirnya. Kalau ini tidak jadi mat, kenapa? Karena di depannya ada tanda sukun atau nanti kalau ada tanda tasdid. Kecuali kalau ada walaupun ada tanda tasdid atau sukun, kalau di sini kasih bendera, nah baru berlaku lagi. Jadi sebenarnya hukumnya mentiban-tibanan ya. Ini nggak jadi mat karena ada ini.
Ini nggak jadi mat karena ada ini sifir. Nah, seperti itu ya. Ini jangan dikatakan wawunya dalam keadaan sukun. Bukan ya, ini sifir. Lanjut ya. Satu lagi, nak. Wa sohibatihi wa akhi. Iya, wa akhi. Matarid disukun ya. Itu cara membaca dengan kaidah wakof atau mematikan huruf di akhir bacaan ya. Karena mematikan huruf di akhir bacaan itu wakof ya, cara membaca dengan wakof. Baik, waktunya sudah tidak cukup lagi. Ustadz hanya membahas sedikit ini ya. Kalau ini yang terakhir namanya madlin ya. Ketika ada waw dan ya sebelumnya berharokat fathah lalu menjumpai huruf yang diwakofkan maka madlin. Ya, jangan kalian menyangka ini kan bukan mat ya Ustadz. Kenapa? Ya-nya nggak polos. Benar. Kalau dia labas bukan mat. Kalau dia wakof jadi mat. Ya, li'ila fi Quraisy. Ya, li'ila fi Quraisy. Kalau dia labas Ustadz nggak jadi mat ya. Fi Quraisyin ila. Tapi kalau dia wakof maka dia menjadi matlin namanya. Kalau dia labas menjadi lin, kalau dia berhenti menjadi wakof atau menjadi matlin. Baik, itu juga ke bawah semuanya menjadi matlin. Ustadz rasa cukup, masih ada lagi contoh-contoh yang belum bisa Ustadz terangkan ya, karena waktu kita juga terbatas. Pada wakof pada ta marbutoh dan wakof huruf-huruf yang berharokat double fathatain ya, ada harokat yang ada huruf mimnya, ini belum juga. Dan masih ada 2 atau 3 kolom lagi yang harus dibahas ya. Mudah-mudahan bisa pertemuan yang akan datang. Ustadz rasa cukupkan pembahasan Ustadz. Kalau ada pertanyaan silahkan. Apakah Anda masih ada yang mau bertanya atau sudah paham ya? Waktu kita Insya Allah sudah paham. Alhamdulillah ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi. Untuk bab wakof silahkan dipelajari contoh-contoh kolom yang berikutnya ya. Contoh-contoh kolom yang berikutnya di buku Mutkin. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Maliki untuk memimpin majelis kali ini. Terima kasih Pak Maliki. Ya, terima kasih Ustadz Iwan dan alhamdulillah kita sudah mengikuti pembelajaran tadi. Terima kasih kepada Ananda. Peserta akan absen ini ada Ananda Ilyas, Nabil, Fari Angkasa, Rekal Alfalhaliki, Rosi Prasetyo Dewa, Raja Dharma, sama Raihan Islam Pasa yang sampai setengah saat ini masih bisa bergabung ya. Insya Allah nanti kawan-kawannya yang belum bergabung akan Ustadz minta untuk menyaksikan tayangan video ini di grup ya. Di grup nanti silakan dicek di YouTube ya, dan Ustadz mohonkan untuk berkomentar atau memberikan komentarnya bagi yang belum menyaksikan tayangan video ini. Kita cukupkan dengan bersama melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.